Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Ayu Pandansari. Salah satu masalah dalam berinvestasi, mungkin bagi sebagian besar orang ingin berinvestasi yang tidak melanggar dengan syariat Islam. Soalnya yang kita tahu sendiri bahwasanya negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar. Tapi pada kenyataannya sedikit sulit untuk mencari investasi yang sesuai dengan keinginan kita yang tidak melanggar syariat Islam. Tapi jangan khawatir, pemerintah sekarang menghadirkan solusi bagi kita. Pemerintah menghadirkan yang namanya sukuk. Sukuk itu sendiri merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu sukuk, jangan skip ya. Kalian tahu tidak apa itu sukuk? Bagi yang belum tahu tentang sukuk, yuk mari kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu sukuk. Sukuk merupakan obligasi berbasis syariah. Sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan investor terhadap sukuk yang diterbitkan tanpa melupakan penerapan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, sukuk bisa menjadi salah satu alternatif bagi kalian yang ingin berinvestasi yang sesuai dengan syariat Islam. Pasti, sebagian dari kalian sering mendengar apa itu obligasi. Sedangkan, kata sukuk sedikit terasa asing di telinga kita. Sedangkan, kedua hal tersebut itu sama, cuman berbeda penerapannya saja. Sukuk itu sendiri dengan kata nama lain yang biasa kita sebut yaitu obligasi syariah. Nah, sama kan? Cuman hanya berbeda penerapannya saja. Sukuk merupakan obligasi berbasis syariah. Sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan investor terhadap sukuk yang diterbitkan tanpa melupakan penerapan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, sukuk bisa menjadi salah satu alternatif bagi kalian yang ingin berinvestasi yang sesuai dengan syariat Islam. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Afizo. Saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan dari sukuk, obligasi, dan saham. Untuk penjelasan lebih detailnya jangan di skip ya, tontonin terus. Walaupun sukuk dan obligasi itu adalah instrumen dari produk pasar modal, tapi karakteristik dari kedua istilah tersebut berbeda. Jadi langsung aja kita bahas 5 perbedaan dari 3 istilah tersebut. Yang pertama ada prinsip dasar. Prinsip dasar dari sukuk. Sukuk itu bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Selanjutnya prinsip dasar dari obligasi. Obligasi yaitu surat pernyataan hutang dari issuer. Yang ketiga ada prinsip dasar dari saham. Prinsip dasar dari saham yaitu kepemilikan saham dalam perusahaan. Perbedaan yang kedua yaitu klaim. Yang pertama, klaim dari sukuk, yaitu klaim kepemilikan yang didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Selanjutnya, obligasi. Klaim obligasi yaitu emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Selanjutnya, saham. Klaim saham menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan. Perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan dana. Yang pertama yaitu sukuk. Penggunaan dana dari sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya obligasi. Penggunaan dana obligasi dapat digunakan untuk apa saja. Kemudian saham. Penggunaan dana dari saham dapat digunakan untuk apa saja, sama seperti penggunaan dana dari obligasi. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu jenis penghasilan. Jenis penghasilan sukuk yaitu didapat dari imbalan bagi hasil, margin, dan capital gain. Selanjutnya jenis penghasilan dari obligasi. Penghasilan obligasi didapat dari bunga atau kupon.
dan capital gain. Selanjutnya, jenis penghasilan saham. Penghasilan saham didapat dari dividend atau capital gain. Dan perbedaan yang terakhir yaitu underlying asset. Dari ketiga pembahasan yang telah saya sampaikan, dua diantaranya itu menggunakan underlying asset dan satu lainnya tidak. Nah, yang tidak menggunakan underlying asset yaitu sukuk. Sedangkan obligasi dan saham menggunakan underlying asset. Dari semua perbedaan yang telah saya bahas, memang perbedaan utamanya terlihat pada prinsip, di mana prinsip dasar dari sukuk yaitu menggunakan prinsip dari syariah. Sedangkan obligasi dan saham itu menggunakan prinsip konvensional.